Perkenalkan, nama saya Sherly Maria Yosefa Marman dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri dengan nama percobaan perubahan warna indikator asam basa alami. Tujuan saya melakukan percobaan ini adalah untuk mengamati perubahan warna indikator asam basa alami ketika dicampurkan dengan larutan asam dan larutan basa. Lalu, apa saja sih alat dan bahannya? Untuk alat dan bahan yang digunakan, alatnya ada 12 gelas plastik, sendok, saringan, cobek, dan ulekan batu. Untuk bahannya, ada air, larutan deterjen yang diperoleh dari air ditambah deterjen, larutan jeruk nipis yang diperoleh dari air ditambah perasan jeruk nipis, kunyit, daun pandan, dan wortel. Sebelum memulai percobaan, pertama kita perlu membuat ekstrak indikator alaminya, yaitu ekstrak wortel, ekstrak daun pandan, dan ekstrak kunyit. Cara pembuatan ekstrak wortel bisa dilakukan dengan menghaluskan wortel yang sudah bersih dengan cara ditumbuk atau diulek atau bisa di blender juga. Setelah halus, disimpan di wadah plastik, kemudian diberikan sedikit air, lalu diaduk dulu. Setelah diaduk, kemudian disaring dan disimpan di wadah plastik yang lain. Setelah disaring, hasil penyaringan tersebut adalah ekstrak wortelnya. Lakukan hal yang sama untuk membuat ekstrak pandan, yaitu dihaluskan terlebih dahulu daun pandannya. Setelah cukup halus, masukkan ke dalam wadah plastik. Setelah itu, tambahkan sedikit air, kemudian diaduk sebentar, lalu disaring dan disimpan di wadah plastik yang lain. Hasil dari penyaringan tersebut adalah ekstrak daun pandannya. Ekstrak terakhir yang perlu dibuat adalah ekstrak kunyit. Cara pembuatan ekstrak kunyit juga sama. Dihaluskan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan sedikit air, lalu disaring, dan hasil penyaringan adalah ekstrak kunyitnya. Setelah semua ekstrak sudah dibuat, sekarang siapkan masing-masing larutan dalam 3 wadah plastik. Mulai dari air untuk 3 wadah plastik, larutan deterjen untuk 3 wadah plastik, larutan jeruk nipis untuk 3 wadah plastik. Siapkan juga ketiga ekstrak yang sudah dibuat tadi, mulai dari ekstrak daun pandan, ekstrak kunyit, dan ekstrak wortel. Ini saya sudah menyiapkan masing-masing larutan berlabel 1, mulai dari air 1, kemudian ada larutan deterjen 1 dan larutan jeruk nipis 1. Kemudian setiap larutan yang berlabel 1 kita masukkan sedikit ekstrak kunyit. Di sini saya masukkan sedikit, kalian juga bisa menggunakan takaran sendok makan. Bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi. Pada air, perubahan warnanya tidak ada atau dari warna aslinya masih tetap kuning. Sedangkan untuk larutan deterjen, perubahan warna yang terjadi menjadi merah bata atau merah tua. Dan pada larutan jeruk nipis, warnanya berubah menjadi kuning terang atau kuning muda. Ini perubahan warna yang terjadi pada setiap larutan berlabel 1 setelah diberi ekstrak kunyit.
Berikutnya di sini saya menyiapkan masing-masing larutan yang berlabel 2 mulai dari air 2, larutan deterjen 2, dan larutan jeruk nipis 2. Dan masing-masing larutan berlabel 2 ini akan dicampur dengan sedikit ekstrak daun pandan. Kalian juga bisa menggunakan takaran sendok makan. Di sini kita bisa melihat perubahan warna yang terjadi. Pada air warnanya hijau, pada larutan deterjen warnanya hijau tua, dan pada larutan jeruk nipis warnanya hijau muda. Ini dia perubahan warna yang terjadi pada setiap larutan berlabel 2 setelah dicampurkan dengan sedikit ekstrak daun pandan. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan masing-masing larutan berlabel 3 mulai dari air 3, larutan deterjen 3, dan larutan jeruk nipis 3. Dan masing-masing larutan berlabel 3 ini akan dicampurkan dengan sedikit ekstrak wortel. Kalian juga bisa menggunakan takaran sendok makan. Di sini perubahan warna yang terjadi adalah pada air warnanya jingga, pada larutan deterjen warnanya jingga tua, dan pada larutan jeruk nipis warnanya jingga muda. Ini dia perubahan warna yang terjadi pada setiap larutan berlabel 3 setelah dicampurkan dengan sedikit ekstrak wortel. Kesimpulannya, pertama, indikator alami dapat dibuat dengan mengambil ekstrak tumbuhan seperti kunyit, daun pandan, dan wortel. Kedua, indikator alami bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui sifat suatu larutan. Apakah larutan itu bersifat asam, bersifat basa, atau netral, bisa diketahui melalui indikator asam basa alami. Tetapi, indikator alami tidak dapat digunakan untuk mengetahui pH suatu larutan. Ketiga, air bersifat netral karena tidak merubah warna asli dari setiap indikator alami. Keempat, larutan deterjen bersifat basa karena berwarna merah tua setelah dicampur indikator kunyit, berwarna hijau tua setelah dicampur indikator daun pandan, dan berwarna jingga tua setelah dicampur indikator wortel. Kelima, larutan jeruk nipis bersifat asam karena berwarna kuning muda setelah dicampur indikator kunyit, berwarna hijau muda setelah dicampur indikator daun pandan, dan berwarna jingga muda setelah dicampur indikator wortel. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Untuk kesalahan dan kekurangan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih.